Tidak ada orang kafir, tidak ada orang kafir Quraisy, Nasrani, Majusi, Yahudi yang menjelek-jelekkan Rasulullah karena Rasul menikah sama Aisyah yang berumur 9 tahun. Tidak ada. Mengapa? Karena teman-teman, pada zaman itu lumrah menikah di umur 9 tahun. Karena yang terjadi pada zaman itu ya seperti itu. Mau dia orang Cina, orang Afrika, orang Romawi, Majusi, di zaman itu wanita balik dinikahkan itu lumrah, hal biasa. Makanya senjata ini tidak dipakai oleh musuh-musuh Islam zaman dulu untuk menghantam Rasulullah. Dan kalian tidak bisa menghukumi paradigma zaman dulu dengan kultur dan paradigma zaman sekarang, itu tidak mungkin. Itu bukan aib. Semua kultur di zaman itu membolehkan. Kalau ada yang ngomong gitu kepada Rasulullah, maka bantah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang menjadi pelitanya dunia, kekasih Rasulullah. Rasulullah wafat ada di pelukannya. Rasulullah SAW memilih rumahnya di akhir-akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kamarnya wanita ini menjadi kuburan Rasul SAW. Tidak ada wanita kaum muslimin yang lebih berilmu dari orang yang akan kita ceritakan ini. Dialah wanita yang paling alim di seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kita akan mulai dari nama beliau dan nasab beliau. Beliau adalah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidah itu artinya tuan putri. Sayyidatuna pemimpin wanita. Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Wanita mulia, putri dari lelaki paling mulia dari kalangan umat ini. Wanita yang paling dicintai Nabi, putri dari lelaki yang paling dicintai Nabi. Beliau adalah ibunda kita Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, kekasih Rasulullah, istri Rasulullah tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya bernama Ummu Ruman. Ibunya Aisyah, istrinya Abu Bakar As-Siddiq adalah Ummu Ruman binti Amir Al-Kinaniyah. Wanita yang mulia, ibu dari wanita termulia. Kapan Aisyah lahir? Sayyidatuna Aisyah lahir 4 tahun atau 5 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi teman-teman, Siti Aisyah ini lebih muda, lebih kecil secara umur daripada Fatimah putri Rasulullah. Fatimah itu kan putrinya Rasul dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Aisyah lebih muda 8 tahun. Kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Aisyah ini meskipun beliau tidak punya anak, tapi beliau berkunyah. Aisyah itu cinta sama ponakannya, senang sama ponakannya. Saking senangnya sampai dirinya dipanggil Ummu Abdillah, berkunyah dengan keponakannya. Kemudian teman-teman, bagaimana ciri-ciri Sayyidatuna Aisyah? Beliau imro'atun jamilah, wanita yang rupawan, cantik, jelita. Makanya Rasulullah memanggil beliau dengan Humairah. Humairah itu karena beliau berwajah putih kemerah-merahan, sehingga dipanggil Humairah. Pipinya cantik. Kapan beliau menikah dengan Nabi Muhammad? Rasulullah menikah dengan Aisyah 3 tahun setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menikah sama Aisyah. Umur Aisyah ketika itu 6 tahun. Dan Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah ketika sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah perang Badar, berumah tangga sama Aisyah umurnya 9 tahun. Dan Rasulullah wafat saat umurnya Aisyah masih 18 tahun. Kemudian teman-teman, kalau ada orang yang berkata, kenapa Rasul menikah sama anak kecil? Apakah tidak salah riwayatnya? Di sini saya akan kasih jawabannya. Teman-teman, benar. Rasulullah menikah sedangkan umurnya Aisyah yang masyhur seperti itu. Tapi apakah itu sebuah kesesatan? Apakah itu sebuah kekeliruan? Tidak. Perhatikan, kaum orientalis, kaum liberal, kaum sekuler, orang-orang munafik, pembenci Islam selalu menjadikan ini senjata untuk menjelekkan Rasul kita Muhammad SAW. Bahkan mereka membuat propaganda Rasulullah SAW mengidap penyakit pedofil atau pedofilia, yang suka sama bocah kecil. Teman-teman, ini jawaban saya. Saya jawab dengan bertanya ke teman-teman. Tolong dijawab. Apakah orang Yahudi sudah ada di zaman Nabi?
Sudah ada. Apakah orang Kristen sudah ada di zaman Nabi? Sudah ada. Apakah orang kafir Quraisy sudah ada di zaman Nabi? Sudah ada. Adakah orang Majusi Zoroaster, penyembah api, itu sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya sudah ada. Apakah orang Afrika sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya sudah ada. Ethiopia dan Najasyi dan seterusnya. Seluruh bangsa-bangsa saja, musuh-musuh Islam di zaman Nabi, Yahudi, Nasrani, Kristen, kafir Quraisy, semuanya sudah ada. Tetapi tidak pernah dinukil riwayat manapun yang menunjukkan musuh-musuh Islam menyerang Nabi dengan menjelek-jelekan Rasulullah pada waktu itu karena Rasul menikah sama Aisyah. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang kafir Quraisy, Nasrani, Majusi, Yahudi yang menjelek-jelekkan Rasulullah karena Rasul menikah sama Aisyah yang berumur 9 tahun. Tidak ada. Mengapa? Karena teman-teman, pada zaman itu lumrah menikah di umur 9 tahun. Karena yang terjadi pada zaman itu ya seperti itu. Mau dia orang Cina, orang Afrika, orang Romawi, Majusi, di zaman itu wanita balik dinikahkan, itu lumrah, hal biasa. Makanya senjata ini tidak dipakai oleh musuh-musuh Islam zaman dulu untuk menghantam Rasulullah. Dan kalian tidak bisa menghukumi paradigma zaman dulu dengan kultur dan paradigma zaman sekarang, itu tidak mungkin. Itu bukan aib. Semua kultur di zaman itu membolehkan. Kalau ada yang ngomong gitu kepada Rasulullah, maka bantah seperti itu. Kemudian teman-teman, apa saja keutamaan ibunda kita Ummul Mukminin? Wanita yang cantik, yang alim, yang kuat, yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Apa saja keutamaan beliau itu? Yang pertama, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah berdasarkan wahyu dari langit. Bagaimana ceritanya? Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, Allah menampakkan dirimu dalam mimpiku sebelum aku menikahimu 2 kali." Di sini Rasul dikasih mimpi. Kemudian kata Rasul, "Aku melihat malaikat membawamu dengan dibungkus kain sutra." Maka aku berkata kepada malaikat itu, "Tolong dibuka. Apa isinya kain sutra itu?" Maka dibuka oleh malaikat. Ternyata yang ada dalam kain sutra itu adalah dirimu Aisyah. Kemudian setelah itu aku ditampakkan kedua kalinya. Aku melihat malaikat membawa kain sutra. Setelah tirai hijab itu dibuka, ternyata itu adalah dirimu. Kemudian Rasulullah mendapat wahyu. Jibril mengatakan kalau ini adalah istrimu. Dan Rasulullah mengatakan kalau ini takdirnya Allah, pasti akan terjadi. Dan sungguhan terjadi. Aisyah menjadi istri Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu keutamaan pertama Aisyah. Pernikahannya dengan Rasulullah sudah ditentukan Allah dari langit. Allah turunkan wahyu. Kemudian keutamaan Ummul Mukminin yang nomor 2. Aisyah adalah wanita yang paling berilmu dari kalangan umat ini. Tidak ada umat Islam ini yang lebih berilmu dari Aisyah, tidak ada. Mutlak. Bahkan Hisham bin Urwah mengatakan, Urwah ini keponakannya Aisyah. Urwah bin Abdullah bin Zubair. Anaknya Asma. Asma itu saudarinya Aisyah. Urwah, ponakannya Aisyah berkata, "Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih faqih, lebih faham tentang ilmu agama, lebih faham tentang ilmu kedokteran, lebih faham tentang syair-syair Arab melebihi Aisyah, tidak pernah." Dan Aisyah adalah wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya, 2210 hadis. Tidak ada wanita yang melebihi Aisyah dalam hal periwayatan hadis, tidak ada. Jadi agama Islam ini, sholat, zakat, puasa, ini dibangun dari periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada tantenya, yakni Aisyah binti Abu Bakar, "Wahai ibunda, aku tidak heran kalau kamu orang yang paling alim. Kenapa? Karena kamu melihat Rasulullah sholat, kamu melihat Rasulullah tidur, kamu melihat semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah. Engkau tahu, saya tidak heran. Engkau menjadi orang yang paling faqih di dalam agama, aku tidak heran. Karena suamimu Rasulullah, karena ayahmu adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu menemani dalam suka dan duka di mana-mana Rasulullah berada. Dan aku juga tidak heran engkau menjadi wanita yang paling paham tentang syair-syair Arab. Aku tidak heran, karena kau adalah putranya Abu Bakar. Abu Bakar orang pintar, pandai, berilmu. Cuma, kata Urwah, yang aku heran, kok bisa Anda itu orang yang paling ahli dalam ilmu kedokteran? Ini yang diherankan oleh Urwah. Maka dijawab sama Aisyah. Dulu, kata Aisyah,
Rasulullah itu saat sakit, beliau berada di rumah Aisyah. Sedangkan ada orang dari utusan-utusan berusaha mengobati Nabi. Nabi dikasih obat. Aisyah itu mempelajari, dilihat sama Aisyah. Setelah utusan itu pergi, diracik sama Aisyah, digunakan untuk mengobati Rasulullah SAW. Karena itulah Aisyah menjadi orang yang faham tentang ilmu kedokteran. Itu adalah keutamaan nomor 2, wanita yang paling berilmu dari kalangan umat ini. Kemudian teman-teman, keutamaan yang nomor 3, beliau adalah manusia yang paling dicintai Nabi. Saya bacakan sebuah hadis dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Anda cintai?" Dijawab sama Rasulullah, "Yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kalau dari kalangan laki-laki, siapa ya Rasulullah? Ayahnya dia, Abu Bakar. Berarti Aisyah ini wanita paling dicintai Nabi, dan bapaknya adalah lelaki yang paling dicintai Nabi. Anak dan bapak paling dicintai Nabi. Itu adalah keutamaan nomor 3. Keutamaan nomor 4, Aisyah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki wanita sejagat ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan kepada Rasulullah wahyu, sedangkan Rasulullah ketika satu selimut sama wanita lain kecuali sama Aisyah saja. Hanya Aisyah saja. Meskipun satu selimut sama Rasulullah, wahyu turun kepada Rasulullah, tidak kepada istri-istri yang lain. Itu salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sekarang keutamaan yang nomor 5. Aisyah termasuk wanita yang paling mulia dari umat ini. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita yang lain itu seperti keutamaannya sarit, roti, dari seluruh makanan. Sarit itu makanan terenak di Arab pada waktu itu. Roti yang ada campuran daging, itu paling mewah pada waktu itu. Nah, Rasul membuat perumpamaan seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, sebaik-baik wanita di muka bumi 4, Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Asiyah istri Fir'aun, dan Fatimah. Artinya Aisyah tidak disebut kalau di sini. Tetapi kalau Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanitanya sejagat raya ini, tetap yang menang Aisyah. Kemudian keutamaan yang nomor 6. Keutamaannya Siti Aisyah adalah Rasulullah itu sering mencandai Aisyah, dan banyak kisah-kisah romantis Rasulullah dengan Aisyah. Di antaranya, Rasulullah SAW itu minum di gelas yang ada bekasnya Aisyah. Misalnya, Aisyah minum ada bekasnya bibir Aisyah. Disitulah Rasulullah minum. Waktu menikah, Rasulullah masuk ke kamarnya Aisyah. Di situ ada susu, diminum sama Aisyah sedikit. Setelah itu diambil sama Rasul. Kemudian Rasul mencari bekasnya Aisyah, diminum sama Rasul. Itu sunnahnya kalau habis pengantenan seperti itu. Kemudian Rasulullah juga pernah mandi sama Aisyah, istri-istri Nabi yang lain juga tentunya. Terus Rasulullah pernah balapan lari sama Aisyah. "Ayo Aisyah, kita balapan lari, siapa yang menang?" Aisyah menang. Dan di waktu yang lain Rasul mengajak lagi, "Ayo Aisyah, balapan lari lagi." Aisyah itu kan sudah berisi, kalau masih kecil laju. Akhirnya sudah berisi, balapan lari sama Nabi, Nabi yang menang. Rasulullah bilang ini seri, draw dengan yang dulu. Kemudian juga teman-teman, Nabi itu biasa sebelum berangkat ke masjid selalu mencium Aisyah. Kemudian Rasulullah itu bisa mengerti Aisyah. Aisyah itu kalau marah sama Anda itu Rasulullah faham. Rasulullah mengatakan, "Aisyah, aku itu faham kapan kamu marah sama aku dan kapan kamu itu lagi senang sama aku." Kata Aisyah, "Apa ya Rasulullah?" "Pokoknya kalau kamu itu lagi marah sama aku, kamu lagi senang sama aku, kamu mengatakan la wa Rabbi Muhammad. Kalau bersumpah itu demi Tuhannya Muhammad. Itu tandanya kamu lagi senang sama aku. Tapi kalau kamu marah sama aku," kata Nabi, "kamu biasanya ngomong la wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim." Kalau nyebut begitu berarti Aisyah lagi marah sama Nabi. Kemudian Aisyah mengatakan, "Aku hanya memboikot namamu ya Rasulullah, tidak sanggup memboikot dirimu." Namanya tidak disebut. Namanya Nabi Ibrahim yang disebut. Aisyah juga tidak kuasa berpisah dengan Rasulullah. Sangat cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang nomor 7. Teman-teman, banyak ayat turun karena Aisyah. Di antara kisah panjang, saya bacakan sejarah singkat saja. Pernah ada ujian berat yang menimpa ibunda Aisyah. Terberat ini. Saat itu Aisyah pernah dituduh berzina. Ceritanya begini. Setelah perang Bani Mustalik, Rasul sebelum berangkat itu kan mengundi istrinya. Dan yang keluar namanya Aisyah. Maka Aisyah diajak. Setelah selesai mau jalan pulang, istirahat sebentar di jalan. Para prajurit istirahat semuanya.
para sahabat istirahat. Aisyah keluar dari atas unta yang ada penutupnya, haudat namanya. Keluar dari tandunya, turun Aisyah ini, hendak buang hajat. Waktu kembali, ternyata Aisyah sadar kalau kalungnya hilang. Kembali lagi Aisyah mencari kalungnya. Dicari-cari agak lama, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, balik ke tempat istirahat tadi. Ternyata pas balik, semuanya sudah pergi. Para prajurit-prajurit Rasulullah, para sahabat sudah pergi semuanya. Karena dikira mereka, Aisyah itu sudah masuk ke dalam tandu. Diangkat sama mereka, karena Aisyah ini kecil, jadi ringan saja. Padahal di tandu itu kosong. Aisyah ketinggalan. Aisyah ini mikir, kalau aku kejar, khawatir malah tersesat. Maka Aisyah bingung dan memilih duduk di situ saja. Insya Allah pasukan tadi akan kembali menjemputnya. Saking lamanya menunggu, sampai ketiduran Aisyah. Dan kemudian ada seorang sahabat Nabi yang ketiduran pula saat itu. Ia terpisah dari rombongan, namanya adalah Safwan ibn Mu'attal. Safwan ini ketinggalan. Mencari-cari pasukan tidak ada. Yang ternyata dia temui adalah Aisyah, istri Rasulullah. Saat itu ayat hijab belum turun, jadi ia tahu ini Aisyah, istri Rasulullah. Kata Safwan bin Mu'attal, Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saking seringnya istirja sampai Aisyah terbangun. Kaget Aisyah, cuma berdua saja. Maka diam Aisyah, tidak diajak ngobrol. Karena Safwan ibn Mu'attal, sahabat Nabi yang mulia, tidak mau merusak kehormatan Aisyah, tidak mau mengganggu kesuciannya meskipun secuil huruf. Safwan kemudian mengambil kendaraan untanya. Diturunkan untanya agar Aisyah bisa naik. Setelah itu dituntun sama Safwan. Dalam perjalanan selalu mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus diucapkan seperti itu. Safwan sudah mengira pasti akan ada masalah. Kok bisa berdua saja? Kan rombongan banyak tadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan diajak ngomong sama sekali Siti Aisyah. Keduanya diam saja. Sampailah mereka ketemu pasukan. Ketika sampai, dilihat Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembongnya orang munafik. Loh, kata dia, Aisyah. Loh, Safwan ibn Mu'attal. Lagi ngapain dia berdua? Zina itu, berdua dia janjian di suatu tempat. Maka disebarkanlah berita ini. Dan gosip ini pun beredar dengan cepat sampai ke Madinah. Aisyah tidak faham. Aisyah ketika sampai di Madinah, ia sakit keras. Di luar, orang-orang lagi beredar kabar Aisyah berzina. Aisyah tidak ngerti dia lagi sakit. Cuma Aisyah ini mikir, Rasulullah kok beda, kok dingin, tidak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah itu lembut, sayang, ini kok dingin saja. Kemudian Aisyah yang sakit keras ini, dia diantar Ummu Mistah untuk buang hajat. Waktu buang hajat, itu ibunya Mistah kepleset dia. Ketika kepleset, langsung ibunya Mistah mengatakan, celaka Mistah. Bilang anaknya sendiri celaka Mistah. Hei, kata Aisyah, jangan ngomong seperti itu kan anakmu. Pernah ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Kenapa kamu doakan kecelakaan? Ibunya Mistah mengatakan, wahai Aisyah, apakah kamu tidak tahu? Mistah ini termasuk yang menggosipkan dirimu berzina. Seluruh orang Madinah tahu bahwa kamu dianggap berzina. Setelah sakit begitu lamanya, Aisyah baru tahu kalau ia selama ini dituduh berzina. Makanya Aisyah baru mikir, pantas Rasulullah kok tidak lembut. Kok tidak seperti biasanya? Setelah Rasulullah datang, Aisyah izin sama Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pengen datang ke orang tuanya untuk mencari informasi. Diizinin sama Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Kemudian diceritakan sama Abu Bakar dan Umar. Aisyah, kamu sekarang diomongin seluruh orang Madinah. Kamu berzina sama Safwan bin Mu'attal. Baru tahu Aisyah sekarang. Akhirnya tambah sakit dan nangis sejadi-jadinya. Di saat nangis seperti itu, datang Rasulullah ke rumah Abu Bakar. Ya Aisyah, kata Rasulullah, telah sampai kepada telingaku bahwa kamu melakukan ini dan itu. Wallahi, kata Rasul, seandainya kamu itu suci, tidak melakukan itu, wallahi akan turun ayat dari langit, akan mensucikan namamu wahai Aisyah. Tetapi Aisyah, jika kau benar melakukan itu, bertaubatlah engkau wahai Aisyah. Seandainya engkau melakukan itu, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Seketika jatuh Aisyah mendengar ucapan Rasul. Sedih Aisyah, gimana dia tidak sedih? Rasulullah tidak percaya. Kemakan juga omongan itu. Sedih luar biasa. Itu hari yang paling sedih bagi Aisyah semenjak dilahirkan ibunya.
orang yang sangat disayanginya, dicintainya, tidak percaya saking dahsyatnya fitnah itu. Aisyah ketika Rasulullah ngomong seperti itu, dia bilang ke ayahnya, "Wahai ayah, tolong jawab pertanyaan Rasulullah." Abu Bakar, dia menangis, "Putriku, demi Allah aku tidak tahu bagaimana menjawabnya." Lalu Aisyah menoleh ke ibunya, "Wahai ibu, tolong jawab pertanyaan Rasulullah." Ibunya menangis dan berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana menjawabnya." Seketika itu, Aisyah pun terdiam. Saat itu, ia masih gadis muda belia. Akhirnya, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wallahi, gosip-gosip ini telah menancap di dalam dada-dada kalian. Wallahi, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak berzina dan Allah tahu aku tidak berzina, wallahi, kalian tidak akan ada yang percaya sama aku. Dan seandainya," kata Aisyah, "aku katakan kepada kalian, iya aku berzina, padahal Allah tahu aku tidak berzina, niscaya kalian semuanya percaya bahwa aku berzina. Demi Allah," kata Aisyah, "tidak ada lagi yang dapat aku katakan kepada kalian kecuali apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, wallahul musta'an wa ala mutasifun." Aku adukan masalah ini kepada Allah. Allah lah tempat aku berlindung. Aisyah tidur berpaling. Dia selimuti dirinya dan menangis sejadi-jadinya. Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW berdiri dari tempatnya dan tak seorang pun keluar dari rumah kecuali Rasulullah merasakan sesuatu yang begitu hebat. Sebagaimana beliau merasakannya saat turun wahyu, hal itu sangat berat beliau rasakan. Rasulullah apabila turun wahyu kepadanya, teman-teman, beliau merasa berat dan keringatnya bercucuran. Sampai seorang sahabat ketika duduk di samping Rasul, dan saat itu beliau duduk bersila, lutut beliau menempel ke lututnya sahabat, lalu turun wahyu atasnya. Sahabat berkata, seakan-akan lututku mau patah karena menahan beban berat. Saat turun wahyu, beliau merasakan getaran yang sangat hebat, seperti biasa di detik-detik wahyu turun atasnya. Saat itulah Aisyah tahu bahwa sedang turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nampak kegembiraan dalam wajah Rasul. Beliau menoleh ke Aisyah. "Qala absiri ya Aisyah, faqad baru akilahu ta'ala." "Wahai Aisyah, bergembiralah," kata Rasul, "Allah Ta'ala membebaskanmu dari tuduhan orang munafik." Kemudian Aisyah mengatakan, "Ibuku berkata padaku, 'Wahai Aisyah, bangun dan ucapkan terima kasih kepada Rasulullah.' Bapakku Abu Bakar berkata, 'Wahai Aisyah, bangun dan ucapkan terima kasih kepada Rasulullah.' Lalu Aisyah berkata, 'Demi Allah, saya tidak akan memuji dan bersyukur padanya. Saya hanya memuji dan bersyukur kepada Allah. Saya akan memuji Rabbku.' Aisyah berkata, 'Saya tidak pernah mengira bahwa Allah akan menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran dalam masalahku ini. Aku merasa bahwa diriku tidak pantas Al-Quran turun untuk membebaskanku dari tuduhan para pendusta. Aku hanya berharap,' kata Aisyah, 'semoga Rasulullah melihat kebenaran ucapanku dalam mimpinya.' Wa anzalallahu ta'ala 9 ayat fi awali surati Nur. Kemudian setelah itu Allah menurunkan 9 ayat pada awal-awal surah An-Nur. Teman-teman, seandainya Aisyah tidak punya keutamaan kecuali satu saja ayat ini, maka itu sudah cukup menunjukkan bahwa Aisyah itu orang mulia. Kemudian ada lagi cerita. Pernah Aisyah dalam perjalanan. Aisyah ini cari gelangnya. Dicari-cari tidak ketemu. Sampai Rasulullah dan para tentara ini tidak bisa berangkat. Harus ketemu dulu baru berangkat. Semua prajurit disuruh cari gelangnya Aisyah. Dicari rame-rame tidak ketemu-ketemu. Rasulullah kemudian kelelahan. Dan Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah. Semua orang masih mencari. Abu Bakar gergetan dia sama putrinya. Ketika Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah, maka datang Abu Bakar marah-marah sama anaknya. "Gara-gara kamu ini, lihat orang sampai cari semuanya. Sudah ndak ada air, gimana wudhunya? Gara-gara kamu ini," kata Abu Bakar, sambil ditusuk-tusuk perut Aisyah ini sama ayahnya. Kata Aisyah, "Wallahi, kalaulah bukan karena Rasulullah ada di pangkuanku, niscaya aku sudah menjerit karena ditusuk-tusuk dengan telunjuk oleh ayahku." Maka teman-teman, setelah itu langsung turun ayat dari langit, bolehnya bertayamum. Gembira para sahabat. Setelah turun perintah bolehnya tayamum karena tidak ada air, untanya berdiri. Ternyata gelangnya ada di bawah unta. Subhanallah, itu caranya Allah untuk turun ayat tayamum. Jadi para sahabat senang gara-gara peristiwa itu. Akhirnya mereka memuji Aisyah. Gara-gara Aisyah lah turun ayat tentang tayamum. Kemudian teman-teman, yang terakhir, wafatnya Nabi SAW. Teman-teman,
Dari wafatnya Rasulullah kita tahu keutamaan Aisyah. Rasulullah itu sebelum wafat selalu datang ke istri-istri beliau. Meskipun beliau sakit keras, beliau tidak mau menzolimi istrinya, didatangi semuanya. Tetapi ketika sudah lemah, sudah payah, Rasul selalu berkata, besok aku di mana? Besok aku di giliran siapa? Seakan-akan Rasulullah nunggu ada di rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi rundingan, ya sudah biarkan saja di rumah Aisyah, karena Rasulullah paling nyaman di sana. Akhirnya Rasulullah dipapa ke rumah Aisyah, dirawat Aisyah. Semakin hari Rasulullah semakin sakit. Di saat sakit, Rasulullah dipangku Aisyah, dipangku dalam keadaan payah, diruqyah sama Aisyah, dibacakan Quran sama Aisyah. Kemudian datang Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, bawa siwak. Rasulullah yang sakit keras ini sambil lihat Abdurrahman yang bersiwak. Maka Aisyah tahu Rasulullah itu senang sama siwak. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kamu ingin siwak? Rasul ngasih isyarat dengan kepalanya. Diambilkan siwak oleh Aisyah. Siwak itu kan keras teman-teman, kalau ndak digigit dulu. Akhirnya karena Aisyah tahu, dikunyah dulu sama Aisyah sampai lembut baru dikasihkan sama Rasulullah. Makanya Aisyah mengatakan, di antara kemuliaanku yang tidak dimiliki istri Nabi yang lain adalah Allah menjadikan ludahku bertemu dengan ludahnya Rasul sebelum kematian Rasulullah. Kemudian tak lama setelah itu, datang malakul maut. Kemudian Rasulullah pun wafat di pangkuan Aisyah. Rasulullah ada di pelukannya Aisyah. Rasulullah dipeluk oleh Aisyah. Allah mentakdirkan wafatnya Rasulullah di pangkuannya Aisyah. Dan tidak mungkin Rasulullah itu diwafatkan di tempat yang jelek. Itu dalil bahwa Aisyah wanita yang mulia. Dan Allah menjadikan kamarnya Aisyah menjadi kuburannya Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman, singkat cerita, Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah, umur 66 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 57 Hijriah. Rasulullah wafat 10 Hijriah, Aisyah wafat pada 57 atau 58 Hijriah. Rasulullah wafat, umurnya Aisyah 18 tahun. Artinya, Aisyah menjanda selama 48 tahun. 48 tahun Aisyah bisa menahan diri. Saking pengennya Aisyah mempertahankan dirinya bisa bersama Rasulullah SAW di surga. Karena teman-teman, kalau suami meninggal, istri di dunia bisa bersama suaminya kembali di surga, asalkan di dunia ia tidak menikah lagi sampai ia wafat. Nah, itulah keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu masih banyak lagi keutamaannya dan tidak bisa dijabarkan seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.